Halo anak-anakku kelas 4 semuanya, apa kabar kalian? Sudah lama ya kita tidak bertemu dan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Nia dalam pelajaran agama. Kita mau memulai kali ini pelajaran di semester yang kedua. Dan kebetulan kita belum lama memasuki tahun baru ini. Semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian selalu. Dan untuk pertemuan kita yang pertama di semester 2 ini, kita akan mempelajari sebuah materi yang berjudul Cinta kepada Sesama. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang hal ini, apa ya tujuan kita kok harus mempelajari hal ini? Nah, tujuannya antara lain, satu, kita diajak untuk memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, kita diajak untuk mencintai sesama tanpa memandang perbedaan sesuai ajaran Yesus melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dan yang ketiga, kita diajak untuk menciptakan persaudaraan dan kerukunan dalam hidup sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, marilah kita mulai pelajaran kita. Anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah kalian mengalami kebaikan-kebaikan dari sesama di sekitarmu? Seperti yang nampak pada gambar ini. Nah, apa ya kebaikannya? Di gambar ini kita lihat bersama kebaikan orang tua kepada anak-anaknya, menyayangi, membacakan cerita. Mungkin ada di antara kalian yang seperti ini ya, berbahagia dan bersyukur karena orang tua menyayangi dan merawat kalian dengan baik ya. Berikutnya kita lihat gambar di sampingnya. Ini gambar yang sangat mengharukan di mana seorang yang menggendong sahabatnya ketika ia mau pergi ke sekolah. Wah, baik banget ya. Pasti kalian juga pernah menolong sahabat-sahabat teman-teman kalian ya. Baik, kita lanjutkan. Lihat gambar berikutnya. Contoh kebaikannya adalah seseorang yang membagikan kepada mereka orang-orang yang secara ekonomi kesulitan. Nah, anak-anakku semuanya pasti pernah melakukan hal kayak gini ya. Ada yang membagikan berupa barang, ada yang membagikan berupa uang, waktu, perhatian, dan banyak lagi ya. Kemudian juga kita lihat sampingnya. Kita lihat bagaimana perjuangan dan kebaikan hati para medis. Ada dokter, ada perawat untuk menyembuhkan orang yang sakit. Apalagi nih pada masa sekarang ini ya, luar biasa loh kebaikan dari para tenaga medis pada masa pandemi ini. Sekian banyak orang yang terkena wabah ini, dan dengan sepenuh hati para tenaga tim medis ini mengabdikan dan melayani kepada mereka. Bahkan pernah kita dengar ya, sampai mereka bertaruh nyawa, dan akhirnya pun oleh karena pandemi virus corona ini tidak sedikit para tim medis yang akhirnya juga wafat atau meninggal dalam tugasnya ini. Kita berdoa semuanya ya untuk situasi kita ini semoga semakin membaik. Nah, anak-anak yang terkasih, kalian bisa menemukan kebaikan-kebaikan lain di dalam hidupmu sehari-hari yang pernah kamu terima kebaikan dari orang lain kepadamu. Nanti silahkan kamu buat list, dibuat daftar di buku kamu ya. Pasti satu buku tuh penuh kalau ditulis semua ya. Ada kebaikan dari ini, dari itu. Wah, banyak sekali. Oke, nanti silahkan kalian tuliskan ya. Anak-anak, ini ada sebuah ilustrasi nih, kisah atau cerita tentang apa ya? Judulnya Berbuat Baik Kepada Sesama.
Nah, ibu akan bercerita sedikit tentang kisah ini. Ada seorang wanita yang setiap hari dia membuat roti, membuat kue, karena memang dia hobinya itu dan juga dia pengen sekali membuatkan untuk keluarganya. Bahkan seringkali dia buat lebih, dan apa yang dia lakukan, dia akan menyisihkan kue yang berlebih itu sengaja ditaruh di sebuah bungkusan, dan roti-roti itu digantungkan dalam sebuah plastik bersih di pagar pintu rumah. Nah, berharap bahwa siapapun yang lapar, siapapun yang membutuhkan kue itu bisa mengambilnya dan memakannya. Wah, baik hati banget ya ibu ini. Dia terus setiap hari melakukan hal yang sama, dan dia dengan senang hati berbagi kue itu kepada siapapun. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Roti yang dia gantungkan dalam kantong di pagar pintu rumah itu ternyata ada loh yang mengambil. Siapakah yang mengambil? Oh, ternyata seorang pria yang sudah tua, seorang kakek dengan tubuh yang sudah terbungkuk-bungkuk. Nah, rupanya dia orang yang tidak punya rumah atau gelandangan. Dan dia melihat ada setiap hari ada kue di situ, maka dia ambil. Diam-diam si wanita ini ngintip dari jendela pintu rumahnya itu. Wah, siapa yang ngambil ya? Dan setiap kali juga dia lihat, oh orang itu lagi, orang itu lagi. Nah, apa yang terjadi? Si wanita ini berharap si pria bungkuk itu mengucapkan terima kasih. Mungkin kan bisa berteriak ya dari kejauhan, terima kasih bu, terima kasih pak, begitu ya. Itu harapannya sih. Tetapi apa yang terjadi, dia tidak pernah mendengarkan pria itu mengucapkan kata terima kasih. Tetapi apa yang dia ucapkan kepada si pemilik rumah itu? Setiap kali dia mengambil roti, dia mengucapkan, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Setiap kali, setiap hari yang dia ucapkan ketika mengambil kue adalah, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Itu saja yang diucapkan oleh pria bungkuk itu. Nah, si wanita ini penasaran dong. Lah, kok gitu doang, apa sih maksudnya? Nggak ngerti deh. Nah, si wanita ini juga kebingungan apa maksud si pria bungkuk itu berkata begitu. Akhirnya kesal juga suatu hari, orang ini nggak mengucapkan terima kasih, malah ngomong itu lagi, itu lagi. Apa yang ada di rencana si wanita ini? Dia ingin memberi pelajaran kepada pria bungkuk itu karena dia kesal, tidak mau berterima kasih. Maka di pagi hari dia membuat roti, di dalamnya itu dikasih racun anak-anak. Wah seram juga ya. Nah, bermaksud supaya pria itu nanti keracunan. Nah, sudah jadi nih kue, satu potong kue gitu, dia kasih di dalamnya berisi racun. Lalu dia masukkan ke bungkusan yang seperti biasanya. Tetapi pada saat dia akan menggantungkan kue itu di pintu pagar, hati kecilnya langsung memprotes. Lalu dalam hati dia berkata, gak usah deh, gak jadi, kasihan orang itu. Ya sudah deh, gak usah. Lalu roti yang tadinya mau digantungkan gak jadi. Akhirnya dia buang ke tempat sampah. Lalu dia mengambil roti yang bagus, roti yang layak untuk makan yang baru dibuatnya, dan seperti biasa dia gantungkan di situ. Apa yang terjadi? Gak berapa lama kemudian nih, datang si pria bungkuk itu dan mengambil kue itu sambil berkata, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Lalu dia pergi. Si wanita itu melihat dari dalam rumahnya dan ya sudahlah. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Pada hari yang sama,
Rupanya si wanita ini memiliki seorang anak yang dia sekolah di luar kota, dan hari itu dia pengen pulang. Ternyata di tengah perjalanan anak ini baru nyadar bahwa dia kehabisan uang, tidak ada sepeser uang pun sama sekali. Padahal dia lapar dari pagi belum makan. Waduh, bagaimana dong ini? Untuk sampai ke rumah masih jauh, untuk beli makanan gak ada. Akhirnya dia terduduk saja. Dia bingung mau naik angkutan bagaimana, juga gak ada uang. Nah, perutnya juga sangat lapar. Aduh, aku nanti pingsan nih, gimana dong? Nah, apa yang terjadi? Dari kejauhan seorang pria bungkuk berjalan tertatih-tatih. Dia berhenti persis di depan anak itu. Lalu si pria itu mengatakan, "Nak, apakah kamu lapar? Ini, ambillah kue ini. Kue ini sangat lezat. Setiap hari aku memperolehnya. Ku ambil dari sebuah pagar pintu rumah seseorang yang baik hati. Ambillah dan makanlah." Si anak itu terbengong-bengong dan kemudian dia mengucapkan terima kasih. Lalu pria bungkuk itu pun berlalu melewati dia. Setelah dia memakan roti itu, lumayanlah ada tenaga dia untuk melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya setelah sekian waktu kemudian sampailah dia di rumah. Wah, disambut gembira oleh sang ibu. Ibunya sudah kangen nih sama anaknya. Dan anaknya bercerita pengalaman yang tadi ketika dia mendapatkan roti dari seorang pria bungkuk. Hah? Sang ibu kemudian terbelalak kaget. Dia kemudian menyandarkan tubuhnya di tembok. Dalam hatinya dia berkata, "Ya Tuhan, pria itu sudah memberikan roti yang kubuat untuk anakku. Untung sekali tadi tidak jadi aku berikan roti yang beracun itu. Kalau yang roti beracun itu kuberikan ke dia dan diberikan ke anakku. Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Dia menangis, lalu dia memeluk anaknya. Nah, dia tidak berhenti-berhentinya bersyukur kepada Tuhan dan dia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sikapnya yang semula mau mencelakai orang. Nah, anak-anak yang terkasih, ibu tadi rupanya baru tahu apa yang selalu diucapkan oleh si pria bungkuk itu. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Nah, begitulah anak-anak yang terkasih, kalau kita melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, seperti halnya yang ibu lakukan itu tadi, dia pun akhirnya mendapatkan kebaikan juga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan beberapa hal berkaitan ajaran Kristiani, khususnya gereja Katolik, tentang mengasihi. Seperti apakah ajaran tentang mengasihi ini? Di dalam Katekismus Gereja Katolik atau yang disingkat KGK di artikel 2447, di sana disebutkan 7 karya belas kasih jasmani. Mengapa kita berbicara tentang karya belas kasih jasmani? Disebutkan bahwa apabila kasih tidak ada lagi di dunia, maka Tuhan telah siap untuk datang. Mungkin ini adalah suatu ungkapan yang tepat untuk menanggapi salah satu ayat pada surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana disebutkan seperti ini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih merupakan suatu hal yang utama dalam hidup Kristiani, bahkan Kristus sendiri menyatakan bahwa hukum kasih merupakan hukum yang terbesar.
dan mendapat tempat teratas dari segala hukum Taurat. Bahkan Yesus mengajarkan kita bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nanti bisa kalian cek ya di kitab suci kalian, Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sentral dari kasih itu sendiri. Dengan kasih-Nya yang begitu besar, Ia rela membungkuk ke dunia, menjadi sama dengan manusia, dan akhirnya wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kristus sendiri memberi perintah baru kepada murid-murid-Nya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ada di Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Berbicara tentang kasih, ini yang Ibu tayangkan di PowerPoint ini ada 7 karya belas kasih jasmani apa saja ya? 1. Memberi makan kepada orang yang lapar. 2. Memberi minum kepada orang yang haus. 3. Memberi perlindungan kepada orang asing. 4. Memberi pakaian kepada orang telanjang. 5. Melawat orang sakit. 6. Mengunjungi orang yang dipenjara. 7. Menguburkan orang mati. Harapannya adalah kita bisa melaksanakan hal-hal ini. Bahkan masih banyak lagi bentuk cinta kasih kepada sesama kita. Silakan nanti anak-anak mencoba merefleksikan selama ini aku sudah melaksanakan yang mana ya. Nah, nanti dilihat kembali pengalaman-pengalaman yang pernah kalian lakukan selama ini ya. Oke, sekarang kita masuk dalam ajaran Yesus sendiri yang kita ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Di sana berkisah tentang orang Samaria yang murah hati. Seperti apakah isi dari perikop itu? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya? Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Anak-anak yang terkasih, sesama. Siapa yang dimaksud dengan sesama? Seperti pertanyaan dari ahli Taurat tadi. Dia bingung sesama itu siapa. Bagi kita yang adalah manusia, sesama yang ada di sekitar kita itu siapa saja ya? Ada orang tua, ada saudara, teman, tetangga, para pendidik, orang yang tidak kita kenal bahkan, atau bisa juga sesama itu malah orang yang mungkin tidak peduli kepada kita, mungkin tidak sependapat atau tidak sepandangan dengan kita, atau bahkan mereka membenci kita. Tetaplah itu sesama bagi kita. Melalui perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati tadi, mengajarkan kepada kita agar mencintai orang tanpa memandang perbedaan yang ada. Bayangkan ketika orang Samaria, yang kita tahu bahwa orang Samaria itu tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Mereka membenci orang-orang Samaria karena dianggap mereka bukan orang yang beragama. Mereka tidak taat, mereka tidak mengenal Allah, jadi seringkali dimusuhi oleh orang Yahudi. Sementara imam dan orang Lewi yang kita ketahui orang Yahudi itu, mereka sangat taat beragama, mereka tahu seluruh ajaran kebaikan dalam agama yang ia anut. Tapi coba kita lihat, yang satu beragama, yang dua beragama, yang satu tidak beragama, tetapi yang malah menolong yang mana? Nah, di sini menunjukkan bahwa bagi kita yang beragama, beriman, hendaklah kita bisa melaksanakan, mewujud nyatakan iman kita itu dalam hidup sehari-hari. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang mereka bisa jadi tidak mengenal Allah. Kita membantu orang lain karena kesamaan kita sebagai manusia, bukan untuk mendapat sesuatu maupun pujian dari orang lain, atau supaya kita terkenal, supaya viral gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Manusia adalah gambar dan rupa Allah, maka hendaknya mari kita saling membantu, mengasihi, dan menghibur yang susah. Seperti halnya Allah baik kepada semua manusia. Anak-anakku sekalian, selamat menjadi anak-anak yang baik dan murah hati kepada sesama di sekitar kita. Apalagi pada saat-saat ini
banyak sekali orang yang hidupnya susah di luaran sana. Mari kita saling berbagi, perhatian, mendoakan, membantu mereka semampu kita. Tuhan pasti memberkati setiap usaha kita. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai bertemu dalam pelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Tuhan memberkati.